Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nafis dengan NIM 7211414991. Jadi di sini kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Kita langsung ke pengertian komputasi. Jadi komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input yang menggunakan suatu algoritma. Lalu di dalam komputasi itu ada peranti keras. Peranti kerasnya itu ada 6. Yang pertama adalah prosesor, yaitu prosesor itu adalah tempat di mana pemrosesan data terjadi. Lalu ada memori atau RAM, itu mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada motherboard. Selanjutnya ada ruang penyimpanan. Jadi ruang penyimpanan ini untuk menyimpan data bisa berupa hard disk dan SSD. Selanjutnya yang keempat adalah alat-alat input atau input device. Jadi input device ini itu mengacu kepada keyboard, lalu ada mouse, ada mousepad kalau di laptop, dan untuk yang selanjutnya ada alat-alat output. Jadi kalau di komputer itu alat-alat outputnya adalah seperti monitor dan printer kalau di kantor. Lalu yang keenam adalah multimedia. Jadi multimedia ini tuh mengacu pada evolusi pertama dari alat output dan input. Jadi penggunaan secara bersamaan antara alat input dan output. Kita menginput perintah dan di output atau di monitor itu akan muncul data berupa gambar, video, dan lain-lain. Selanjutnya adalah alat-alat komputasi pribadi. Alat-alat komputasi pribadi itu ada 4. Kalau di buku ada 4, kalau di sini ada 3. Karena yang di buku itu yang pertama udah kadaluarsa atau kuno. Jadi yang pertama adalah smartphone. Jadi smartphone ini adalah sebuah alat yang dirancang untuk memudahkan kehidupan manusia. Jadi dengan adanya smartphone kita bisa mengirim pesan melalui internet ke keluarga kita, teman-teman, dan kita juga bisa menggunakan smartphone untuk bekerja. Kemudian adalah jaringan rumah. Jadi jaringan rumah ini itu mengacu pada internet kabel, TV kabel, dan lain-lain. Seperti contohnya IndiHome, Bisnet, MyRepublik, dan beberapa provider lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah keamanan komputasi rumah. Jadi ini itu sebenarnya tidak termasuk ke alat-alat komputasi pribadi ya. Jadi ini lebih ke kita dalam mengupdate software supaya lebih aman, karena software yang lama itu cenderung lebih mudah untuk terkena virus dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranti lunak. Yang pertama ada peranti lunak sistem. Jadi peranti lunak sistem ini itu berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas dasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu sistem untuk memproses data penggunanya. Jadi contohnya itu seperti sistem OS dari Windows, Mac OS, ada Android, ada iOS, dan juga ada Linux. Lalu selanjutnya ada peranti lunak aplikasi. Jadi aplikasi di sini itu mengacu pada aplikasi yang sudah dibuat oleh programmer atau aplikasi buatan sendiri oleh programmer itu sendiri. Jadi untuk kebanyakan dari kita itu biasanya kita menggunakan aplikasi yang sudah dibuat oleh programmer. Jadi kita cuma tinggal mendownloadnya, lalu kita install di komputer kita. Lalu pemasok juga menyediakan aplikasi seperti driver. Kita cuma tinggal download drivernya, lalu install, dan komputer udah siap untuk dipakai gitu. Selanjutnya adalah peranti lunak yang mudah digunakan oleh pengguna atau user friendly. User friendly di sini itu tidak dimaknakan sebagai bisa digunakan oleh semua orang. Jadi user friendly di sini itu maksudnya adalah untuk pengguna komputer secara keseluruhan yang sudah kira-kira bisa menggunakan komputer dengan baik itu pastinya bisa menggunakan peranti lunak ini. Kalau mereka yang mohon maaf nih buta teknologi pastinya nggak bisa pakai. Jadi contoh dari user friendly ini itu ya seperti Microsoft Word dan lain-lain. Jadi itu aplikasi itu tuh sudah user friendly. Atau sekarang udah contohnya alat pembuat software pembuat website, desain website. Jadi
Kalau dulu itu ketika kita ingin membuat website yang desainnya bagus, kita harus mengcoding CSS-nya sendiri. Tapi kalau sekarang itu kita cuma tinggal pilih desain, klik-klik, lalu selesai. Selanjutnya adalah komunikasi. Jadi di sini itu ada 7. Yang pertama ada koneksi publik. Jadi koneksi publik itu lebih ke WiFi yang bisa dipakai oleh umum. Selanjutnya adalah saluran pribadi atau SIM card kalian. Lalu ada jaringan pribadi maya atau VPN. Kalau dulu ini VPN, kalau dulu itu cuma dipakai untuk mengamankan penggunaan internet kita dan menjaga kecepatan atau bahkan menambah kecepatan dari koneksi internet, tapi dengan biaya yang sama atau bahkan lebih rendah. Tapi kalau sekarang itu fungsinya udah banyak, seperti untuk membuka situs-situs yang diblok dengan tanpa alasan, Netflix yang terblok, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah komunikasi dalam jaringan. Jadi komunikasi dalam jaringan ini itu adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Seperti contohnya kita mengirim pesan melalui WhatsApp ke teman kita. Jadi di situ kita mengirim melalui internet dan teman kita menerima juga melalui internet. Atau ketika kita mengupload tugas ke dosen, jadi kita menguploadnya melalui internet dan dosen juga mengunduh atau menerimanya melalui internet juga. Yang kelima adalah protokol untuk komunikasi komputer. Jadi komputer itu pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain. Karena IBM ini menyadari kecacatan ini atau kesalahan ini, mereka akhirnya mengembangkan protokol komunikasi. Nah, yang keenam adalah paket data. Jadi paket data ini adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat-alamat komputer yang dituju dan yang mengirimkan, serta informasi kendali lainnya. Lalu yang ketujuh adalah alamat jaringan internet atau alamat IP. Jadi alamat IP ini adalah alamat unik yang dimiliki oleh suatu device, sehingga device ini itu bisa menjalankan internet atau bisa terkoneksi dengan internet. Selanjutnya adalah konvergensi komputasi dan komunikasi. Jadi alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Tapi ini tuh dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi dan keamanan, dan ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.